Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa jurusan akuntansi, prodi akuntansi keuangan publik dari kelas AKP 6B akan menjelaskan tentang bab 22 yaitu audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Next. Siklus transaksi yang melibatkan akuisisi sumber modal dalam bentuk utang berbunga dan ekuitas pemilik, serta pembayaran kembali modal. Next. Kelompok kami terdiri dari 3 orang yang akan saya perkenalkan satu persatu, yaitu yang pertama saya sendiri, M. Dimas, yang juga selaku sebagai moderator pada materi kita hari ini. Yang kedua ada Anissa Fitri, yang bertanggung jawab akan membawa bagian pertama. Dan yang terakhir ada teman kita Tria Seli yang akan bertanggung jawab membawa materi kita pada bagian ketiga. Next. Topik presentasi kami pada hari ini ada 3, yaitu bagian pertama tentang wesel bayar, beban bunga, dan bunga aktual. Bagian kedua yaitu tentang ekuitas pemilik. Dan bagian ketiga yaitu tentang dividen dan laba ditahan. Next. Tiba kita di bagian pertama yang akan dijelaskan oleh teman kita Anissa Fitri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator M. Dimas. Nah, jadi pada bagian pertama ini kita akan membahas mengenai wesel bayar, beban bunga, dan bunga aktual. Jadi sebelum kita membahas apa itu wesel bayar, sekarang kita akan membahas tentang karakteristik siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali yang akan mempengaruhi audit atas akun-akun. Nah, jadi akun dalam siklus ini itu tergantung pada jenis bisnis yang dioperasikan perusahaan dan bagaimana sih operasi itu dibiayai. Nah, karakteristik yang pertama adalah secara relatif hanya ada segelintir transaksi yang mempengaruhi saldo akun, tetapi setiap transaksi itu seringkali sangat material. Contohnya adalah penerbitan obligasi. Nah, jadi obligasi ini jarang diterbitkan oleh perusahaan, tetapi jika dia diterbitkan, itu jumlahnya biasanya sangat besar. Kemudian yang kedua, ada pengecualian atau salah saji satu transaksi dapat bersifat material. Nah, jadi auditor harus lebih menekankan pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Kemudian yang ketiga, ada hubungan legal antara entitas klien dan pemegang saham, obligasi, atau dokumen kepemilikan yang serupa. Nah, jadi di sini auditor harus memastikan bahwasannya persyaratan hukumnya telah dipenuhi. Kemudian yang keempat, ada hubungan langsung antara akun dividen dan bunga serta utang dan ekuitas. Nah, wesel bayar atau dalam bahasa Inggris kita biasanya menyebutnya notes payable. Nah, jadi wesel bayar adalah kewajiban hukum kepada kreditur yang mungkin dijamin atau tidak dijamin dengan aset dan biasanya dia dikenakan bunga. Nah, jadi wesel bayar ini dia dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah wesel jangka pendek yang biasanya jangka waktunya antara 1 bulan dan 1 tahun. Kemudian ada wesel jangka panjang yang biasanya jangka waktunya dia lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian pembayaran pokok dan bunga wesel ini harus dilakukan sesuai dengan perjanjian. Nah, kemudian ada tujuan audit atas wesel bayar. Ada 4 tujuan audit atas wesel bayar. Yang pertama, pengendalian internal terhadap wesel bayar harus sudah memadai. Kemudian yang kedua, transaksi pembayaran pokok dan bunga yang melibatkan wesel bayar harus diotorisasi secara layak serta dicatat sesuai dengan 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Nah, 6 tujuan audit ini yang berkaitan dengan transaksi, yang pertama ada keterjadian, yaitu transaksi yang dicatat itu memang ada. Kemudian yang kedua ada kelengkapan, bahwasannya transaksi yang terjadi memang telah dicatat. Kemudian yang ketiga ada keakuratan, yang keempat ada posting dan pengikhtisaran. Kemudian yang kelima ada klasifikasi,
Dan yang keenam ada penetapan waktu. Nah, kemudian yang tujuan audit yang ketiga adalah kewajiban untuk wesel bayar dan beban bunga terkait serta kewajiban akrual telah dinyatakan secara layak, seperti yang didefinisikan oleh 7 dari 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Yaitu yang pertama adalah tujuan penetapan waktu transaksi merupakan padanan auditor atas asersi cut-off dari manajemen. Kemudian yang kedua ada kelengkapan, yang ketiga ada keakuratan, yang keempat ada klasifikasi, yang kelima ada cut-off, yang keenam ada hubungan yang rinci, dan yang ketujuh adalah hak dan kewajiban. Yang tidak ikut itu nilai yang dapat direalisasi. Kemudian tujuan audit atas wesel bayar yang keempat adalah pengungkapan yang terkait dengan wesel bayar dan beban bunga terkait memenuhi 4 tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Nah, 4 tujuan audit penyajian dan pengungkapan ini terdiri dari yang pertama, keterjadian serta hak dan kewajiban, yang kedua, kelengkapan, yang ketiga, penilaian dan alokasi, dan yang keempat, klasifikasi dan dapat dipahami. Nah, kemudian ada 4 pengendalian yang penting terhadap wesel bayar. Yang pertama adalah adanya otorisasi yang tepat atas penerbitan wesel yang baru. Nah, jadi yang pertama, penerbitan wesel baru ini harus dipegang oleh Dewan Direksi atau biasanya personel manajemen yang berada pada tingkat yang tinggi. Kemudian, semua perjanjian pinjaman ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang biasanya menetapkan jumlah pinjaman, tingkat bunga, jangka waktu pembayaran, dan aset yang dijaminkan. Kemudian, pembaruan wesel harus tunduk pada prosedur otorisasi yang sama dengan prosedur penerbitan wesel baru. Kemudian langkah yang kedua adalah pengendalian yang memadai terhadap pembayaran kembali pokok dan bunga. Nah, pengendalian ini terdiri dari pembayaran bunga dan pokok secara berkala harus tunduk pada pengendalian dalam siklus akuisisi dan pembayarannya. Yang kedua, saat wesel diterbitkan, Departemen Akuntansi itu harus menerima salinan wesel tersebut seperti halnya menerima faktur vendor dan laporan penerimaannya. Kemudian, Departemen Hutang Usaha pun harus secara otomatis menerbitkan cek atau transfer dana elektronik untuk wesel tersebut pada saat jatuh temponya nanti. Nah, dengan cara yang sama seperti menyiapkan pembayaran untuk pembelian barang dan jasa. Kemudian langkah yang ketiga adalah dokumen dan catatan yang memadai. Nah, jadi pengendalian ini terdiri dari yang pertama, catatan tambahan dan pengendalian atas catatan kosong dan dibayar oleh orang yang berwenang. Yang kedua, wesel yang telah dibayar harus dibatalkan dan disimpan di bawah pengawasan pejabat yang berwenang. Nah, langkah yang keempat adalah verifikasi independen secara periodik. Nah, jadi catatan wesel yang terinci tadi harus direkonsiliasi dengan buku besar umum dan dibandingkan dengan catatan si pemegang wesel. Nah, kemudian pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Pengujian pengendalian untuk wesel bayar dan bunga yang terkait harus menekankan pada pengujian 4 pengendalian yang sudah saya bacakan pada slide sebelumnya. Dan auditor ini harus memverifikasi keakuratan pencatatan penerimaan dari hasil wesel dan pembayaran pokok bunganya. Kemudian ada prosedur analitis substantif. Nah, prosedur analitis substantif ini sangat penting untuk wesel bayar. Kenapa? Karena pengujian rincian saldonya untuk beban bunga dan bunga akrual seringkali dihilangkan jika hasilnya menguntungkan. Kemudian, nah di sini ada contoh tabel yang berisi prosedur analitis dan kemungkinan salah sajinya yang bisa diungkapkan dari prosedur analitis itu. Yang pertama adalah menghitung ulang beban bunga atas dasar suku bunga rata-rata dan wesel bayar bulanan secara keseluruhan. Nah, jadi
Prosedur ini dapat mengungkapkan salah saji pada beban bunga dan bunga akrual atau penghapusan wesel bayar yang beredar. Kemudian prosedur yang kedua, membandingkan setiap wesel yang beredar dengan tahun sebelumnya, dan hal ini dapat mengungkapkan penghapusan atau salah saji terhadap wesel bayar. Kemudian prosedur analitis yang ketiga adalah kita membandingkan total saldo bayar ini dengan beban bunga dan akrual dengan saldo di tahun sebelumnya. Nah, hal ini bisa mengungkapkan salah saji beban bunga dan bunga akrual atau wesel bayarnya. Nah, prediksi independen auditor atas beban bunga dengan menggunakan rata-rata wesel bayar piutang dan suku bunga rata-rata akan membantu auditor untuk mengevaluasi kewajaran beban bunga dan menguji wesel bayar yang dihilangkan. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, M. Dimas. Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya akan saya jelaskan ini mengenai tabel pengujian terinci atas saldo. Titik awal untuk audit wesel bayar adalah schedule wesel bayar dan bunga yang masih harus dibayar yang diperoleh auditor dari klien. Ketika ada transaksi yang melibatkan wesel sepanjang tahun, auditor kemungkinan akan meminta klien untuk menyiapkan schedule wesel dengan saldo yang belum dibayar pada akhir tahun, yang menunjukkan deskripsi setiap wesel, saldo akhir, dan bunganya terutang pada akhir tahun, termasuk jaminan tingkat bunga. Oke, next. Yang kedua, tujuan audit terkait saldo yang paling penting dalam wesel bayar. Yang pertama, wesel bayar yang ada telah dicantumkan, completeness, dan yang kedua, wesel bayar dalam schedule telah dicatat secara akurat, accuracy. Oke, next. Bagian kedua yaitu ekuitas pemilik. Next. Akun modal pemilik dan dividen. Bisa kita lihat di sini, terdapat garis-garis yang telah menunjukkan siapa pemilik modal dan bagaimana pendividenan tersebut bisa terjadi. Next. Ekuitas pemilik. Tujuan audit ekuitas pemilik adalah untuk menentukan apakah yang pertama, pengendalian internal terhadap modal saham dan dividen terkait sudah memadai. Yang kedua, transaksi ekuitas pemilik telah dicatat dengan benar. Yang ketiga, saldo ekuitas pemilik telah dicatat secara layak. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengendalian internal ekuitas pemilik. Yang pertama itu otorisasi transaksi yang tepat. Jenis transaksi yang biasanya memerlukan otorisasi khusus yaitu penerbitan modal saham, pembelian kembali modal saham, dan pengumuman dividen. Yang kedua, penyimpanan catatan dan pemisahan tugas yang tepat. Yang maksudnya, pengendalian internal harus memadai untuk memastikan bahwa jumlah dividen yang benar dibayar ke pemegang saham pada tanggal pencatatan dividen. Potensi penyalahgunaan aset telah diminimalisir. Selanjutnya, panitera independen dan agen transfer saham, yang artinya tanggung jawabnya adalah memastikan bahwa saham diterbitkan oleh perusahaan dan otorisasi dewan direksi. Audit modal saham dan modal disetor. Pertama, transaksi modal saham yang ada telah dicatat, yaitu kelengkapan transaksi. Selanjutnya, transaksi modal saham yang dicatat memang terjadi dan dicatat secara akurat, atau kejadian dan akurasi transaksi. Yang ketiga, modal saham dicatat secara akurat, atau akurasi saldo. Dan yang terakhir, modal saham disajikan dan diungkapkan secara layak, atau penyajian dan pengungkapan. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kita, Griaseli. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator M. Dimas untuk mempersilakan saya membawakan materi selanjutnya, yaitu apa yang dilakukan seorang auditor untuk setiap tujuan tadi. Yang pertama itu ada tujuan kelengkapan transaksi,
yaitu transaksi modal saham yang ada telah dicatat. Jika pendaftar atau agen transfer digunakan, auditor dapat mengkonfirmasikan apakah setiap transaksi modal saham memang terjadi, serta keakuratan transaksi yang ada, dan kemudian menentukan apakah semua transaksi tersebut telah dicatat. Jadi intinya seorang auditor itu mengkonfirmasi dengan catatan bahwa pengelolaan saham itu dilakukan oleh pihak lain. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kejadian dan akurasi transaksi. Yang harus dilakukan adalah yang pertama, auditor memverifikasi semua transaksi modal dan memeriksa otorisasi dari Dewan Direksi yang tepat. Auditor juga memverifikasi pencatatan yang akurat dan transaksi modal saham untuk uang tunai dengan mengkonfirmasi jumlah dengan agen transfer dan menelusuri jumlah transaksi modal saham yang tercatat untuk penerimaan kas. Jadi intinya adalah pencocokan berapa saham yang diterbitkan dan berapa nilainya dan berkaitan dengan pihak ketiga. Kemudian yang ketiga, next. Ya. Yang ketiga adalah modal saham dicatat secara akurat, yaitu auditor memverifikasi saldo akhir dalam akun modal saham dengan terlebih dahulu menentukan jumlah saham yang beredar pada tanggal neraca. Nah, konfirmasi dari agen transfer ini adalah cara termudah untuk mendapatkan informasi ini. Yang keempat, berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan, yaitu modal saham disajikan dan diungkapkan secara layak. Auditor harus menentukan bahwa setiap kelas saham memiliki deskripsi yang tepat, termasuk jumlah saham yang diterbitkan dan beredar, dan hak khusus dari kelas individu. Auditor juga harus memverifikasi penyajian dan pengungkapan yang tepat dari opsi saham, warrant saham, dan sekuritas yang dapat dikonversi dengan memeriksa dokumen hukum atau bukti lain dari ketentuan perjanjian ini. Nah, itulah penjelasan tadi yang dilakukan seorang auditor untuk memenuhi 4 tujuan terkait dengan audit modal saham dan modal distor. Ya, selanjutnya. Bagian yang ketiga ada dividen dan laba ditahan. Selanjutnya ialah audit atas dividen. Audit atas dividen ini terdapat 6 tujuan. Yang pertama ialah kejadian, yaitu dividen yang dicatat memang terjadi. Yang kedua ada kelengkapan, yaitu dividen yang ada telah dicatat. Dan yang ketiga itu akurasi, dividen telah dicatat secara akurat. Yang keempat kejadian, dividen dibayar kepada pemegang saham yang ada. Dan yang kelima itu ada kelengkapan, utang dividen telah dicatat. Dan yang terakhir, yang keenam ada keakuratan, utang dividen telah dicatat secara akurat. Nah, itulah untuk mengaudit dividen dengan mempertimbangkan 6 tujuan yang terkait dengan transaksi dividen. Selanjutnya ialah audit atas laba ditahan. Nah, analisis terhadap laba ditahan ini untuk seluruh tahun yang bersangkutan meliputi keterangan tentang setiap transaksi yang mempengaruhi laba ditahan. Yang pertama itu auditor terlebih dahulu menganalisis laba ditahan untuk sepanjang tahun. Nah, untuk menyelesaikan audit kredit ke laba ditahan ini, untuk laba bersih tahun berjalan, debit untuk kerugian. Auditor cukup menelusuri entry dalam laba ditahan ke angka laba bersih pada laporan laba rugi. Prosedur ini dilakukan belakangan dalam audit setelah semua jurnal penyesuaian yang mempengaruhi laba bersih telah diselesaikan. Yang kedua, dalam mengaudit debit dan kredit untuk laba ditahan, selain laba bersih dan dividen, auditor harus menentukan apakah transaksi tersebut seharusnya dimasukkan. Misalnya, penyesuaian periode sebelumnya dapat dimasukkan dalam laba ditahan hanya jika penyesuaian tersebut memenuhi persyaratan standar akuntansi. Nah, yang ketiga itu setelah auditor yakin bahwa transaksi yang dicatat telah diklasifikasikan dengan benar sebagai transaksi laba ditahan, maka langkah selanjutnya adalah
memutuskan apakah transaksi tersebut telah dicatat secara akurat. Bukti audit yang diperlukan untuk menentukan akurasi tergantung pada sifat transaksi. Kemudian yang keempat, auditor juga harus mengevaluasi apakah ada transaksi yang seharusnya dimasukkan tetapi tidak. Nah, sebagai contoh, jika klien mengumumkan dividen saham, nilai pasar dari sekuritas yang diterbitkan harus dikapitalisasi dengan mendebet laba ditahan dan kredit ke modal saham. Demikian pula jika laporan keuangan mencakup alokasi laba ditahan, auditor harus mengevaluasi apakah alokasi tersebut masih diperlukan pada tanggal neraca. Nah, yang kelima, yang terakhir itu standar akuntansi mensyaratkan penyajian dan pengungkapan informasi terkait laba ditahan. Nah, perhatian utama auditor dalam menentukan apakah tujuan penyajian dan pengungkapan untuk laba ditahan terpenuhi, terutama berkaitan dengan pengungkapan setiap pembatasan pembayaran dividen, seringkali perjanjian dengan banker, pemegang saham, dan kreditur lain melarang atau membatasi jumlah dividen yang dapat dibayarkan ke klien. Pembatasan ini harus diungkapkan dalam catatan kaki atas laporan keuangan. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai audit atas laba ditahan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Anissa Fitri dan Tia Seli telah membawakan materi kita pada hari ini, yang dimana dapat kita ambil suatu kesimpulan, yaitu siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali mencakup sumber utama pembiayaan bagi sebagian besar perusahaan yang dilakukan melalui pendekatan pada wesel bayar, beban bunga, dan bunga akrual terkait, serta pada ekuitas pemilik dan akun-akun yang terkait lainnya. Siklus ini hanya melibatkan transaksi, tetapi nilai materi siklus ini hanya melibatkan sedikit transaksi, tetapi nilai masing-masing transaksi ini sering material yang akan mempengaruhi rancangan dan kinerja pengujian dalam siklus yang bersangkutan. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami yang akan membawa bab 22. Lebih dan kurang kami mohon maaf jika ada kekurangan. Mohon maklum karena situasi seperti ini, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.